Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Puspitasari, kelas MJ 301, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdurrahman SE MAK. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran agama Islam. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang bekerja dan berbisnis menurut ajaran agama Islam. Nah, perkembangan dunia bisnis dan ekonomi yang pesat didorong oleh globalisasi dan evolusi teknologi. Seringkali diwarnai oleh masalah etis seperti penipuan, eksploitasi, ketidakadilan. Nah, dalam Islam, bisnis bukan hanya sarana keuntungan material, tapi juga ladang ibadah yang berlandaskan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi. Namun, tantangan muncul saat prinsip-prinsip ini berhadapan dengan praktik bisnis modern yang kompleks, seperti riba dan spekulasi. Nah, penting untuk mengeksplorasi bagaimana ajaran Islam membentuk etika kerja dan bisnis yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tapi juga kemaslahatan umat manusia, yang menawarkan pedoman relevan untuk menghadapi tantangan dunia bisnis modern yang tidak hanya finansial, tapi juga modal dan sosial. Lalu yang berikutnya yaitu landasan teoritis etika bisnis Islam. Nah, etika bisnis Islam berdasarkan pada Al-Quran dan hadis yang menetapkan norma interaksi ekonomi, transaksi, dan tanggung jawab sosial. Fikih muamalah menerjemahkan nilai-nilai ini menjadi kerangka normatif yang mengatur transaksi dan tata niaga sebagai kewajiban syar'i. Nah, berikut ini ada dua contohnya ya. Yang pertama yaitu kejujuran. Nah, wajib dalam informasi produk, kondisi barang atau jasa, harga, dan syarat transaksi. Lalu yang kedua yaitu amanah. Nah, menjaga kepercayaan pelanggan, mitra, dan pekerja dengan integritas. Nah, lalu yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Nah, berikut ini ada 4, yaitu yang pertama keadilan. Nah, memastikan transaksi dan pembagian hak dan kewajiban dilakukan secara adil, tidak merugikan pihak manapun, serta memberi upah yang layak. Lalu yang kedua yaitu transparansi. Nah, setiap aspek transaksi seperti syarat, harga, kualitas, dan risiko harus disampaikan dengan jelas untuk menghindari penipuan dan manipulasi. Lalu yang ketiga yaitu larangan riba, gharar, dan maisir. Nah, untuk menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi, Islam melarang bunga atau riba, transaksi dengan ketidakpastian, dan praktik perjudian atau maisir. Nah, lalu yang keempat yaitu tanggung jawab sosial dan maslahah. Nah, bisnis harus membawa manfaat bagi masyarakat dan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial serta lingkungan. Nah, yang berikutnya yaitu tentang etika bisnis sebagai amanah dan ibadah. Nah, dalam Islam, bekerja dan berbisnis bukan hanya persoalan duniawi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual sebagai amanah di muka bumi. Nah, pelaku bisnis Muslim dituntut untuk tidak hanya efisien dan berorientasi profit, tetapi juga memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Nah, orientasi pada keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bersama atau maslahah menjadi tujuan utama. Nah, ini mengubah paradigma bisnis dari sekadar mencari keuntungan menjadi bentuk ibadah yang membawa manfaat bagi seluruh umat. Lalu yang berikutnya yaitu model ekonomi dan transaksi dalam sistem syariah. Sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang berfokus pada bunga dan spekulasi, Islam mendorong model usaha berdasarkan bagi hasil dan skema jual beli syar'i. Nah, model ini dianggap lebih adil dan berkelanjutan karena keuntungan dan risiko dibagi bersama. Nah, yang pertama yaitu mudharabah. Bagi hasil di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan usaha.
atau mengelola usaha. Nah, yang kedua yaitu musyarakah. Nah, kemitraan di mana semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian. Lalu yang ketiga yaitu murabahah. Nah, skema jual beli syar'i di mana penjual mengungkapkan biaya barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Nah, lalu yang berikutnya yaitu implementasi dan relevansi ketika bisnis Islam dalam konteks kontemporer. Nah, dalam era globalisasi dan digitalisasi, sistem keuangan konvensional dan pasar global menyajikan tantangan bagi penerapan etika Islam. Nah, banyak praktik modern seperti bunga bank, derivatif, dan spekulasi pasar bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, integrasi etika Islam dapat dilakukan melalui tata kelola perusahaan berbasis syariah. Nah, sistem pengendalian internal, audit etis, transparansi, dan kebijakan korporasi yang mengedepankan amanah serta keadilan. Nah, berikut ini ada satu studi kasus UMKM. Nah, kajian pada sektor kuliner online menunjukkan bahwa pelaku usaha yang menerapkan nilai-nilai Islam atau transparansi produk, kejujuran, cenderung mendapat kepercayaan konsumen dan meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis. Lalu berikut ini adalah manfaat dan penerapan etika bisnis Islam. Nah, yang pertama yaitu membangun kepercayaan, memperkuat reputasi dan integritas usaha antara pelaku bisnis dan konsumen atau mitra. Lalu yang kedua yaitu mendukung kepercayaan. Nah, model bisnis berbasis keadilan dan transparansi cenderung lebih stabil dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga yaitu kesejahteraan sosial, berkontribusi pada masyarakat melalui remunerasi adil, produk halal, dan kontribusi sosial. Lalu yang berikut ini adalah hambatan dan tantangan implementasi. Nah, yang pertama yaitu conventional dominance. Lalu yang kedua yaitu regulatory issue. Lalu yang ketiga yaitu lack of literasi. Dan yang keempat yaitu market pressure. Nah, meskipun ideal, penerapan etika bisnis tidak mudah. Tantangan utama meliputi dominasi sistem ekonomi konvensional, kurangnya literasi, dan pemahaman syariah. Nah, tekanan pasar dan persaingan bisnis global serta kesulitan dalam regulasi dan standarisasi syariah. Lalu yang berikutnya yaitu kesimpulan utama tentang etika bisnis Islam. Nah, yang pertama yaitu prinsip komprehensif. Etika bisnis Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, dan fikih muamalah yang menyediakan pedoman yang adil, jujur, dan transparan. Lalu yang kedua yaitu larangan praktik merugikan. Nah, secara tegas melarang riba, darar, dan maisir untuk mencegah ketidakadilan dan eksploitasi, mendorong sistem bagi hasil. Lalu yang ketiga yaitu amanah dan keberkahan. Nah, untuk menjaga kepercayaan mendatangkan keuntungan materi dan keberkahan, menjadikan bisnis menjadi ibadah. Nah, lalu yang keempat yaitu tanggung jawab sosial. Nah, bisnis harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang memperhatikan kesejahteraan pekerja dan lingkungan. Lalu yang kelima yaitu relevansi kontemporer. Nah, tetap relevan di dunia modern, menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan berorientasi kesejahteraan bersama. Lalu yang keenam yaitu manfaat signifikan, membangun kepercayaan, meningkatkan reputasi, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan pasar yang lebih adil. Lalu yang ketujuh, yang terakhir yaitu tantangan implementasi. Nah, dominasi ekonomi konvensional, tekanan pasar, dan keterbatasan literasi syariah menjadi hambatan. Ini adalah
rekomendasi untuk penerapan etika bisnis Islam. Nah, yang pertama yaitu pendidikan dan literasi. Yang pertama yaitu memperluas pelatihan etika bisnis Islam bagi UMKM, manajer, dan pengusaha muda. Lalu yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Nah, dukung ekonomi syariah dengan insentif bagi perusahaan yang menerapkan prinsip Islam. Lalu yang ketiga yaitu kerjasama lembaga keuangan syariah. Nah, sediakan alternatif pembiayaan bebas riba dan fasilitas model bisnis adil. Lalu yang keempat yaitu pengawasan dan penegakan hukum, pastikan transaksi sesuai syariah dan berikan regulasi yang mendukung. Nah, penerapan etika bisnis Islam yang efektif memerlukan komitmen kuat dan pelaku usaha, dukungan pemerintah, serta partisipasi aktif dan dari lembaga keuangan syariah dan masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata kalimat yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.